Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka kitab masing-masing. Kita baca dari Timotius 2. Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian jauh firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Kita memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bapak Mama Saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, 3 sikap, 1 kekuatan dalam menghadapi tantangan sama. 3 sikap, 1 kekuatan untuk menghadapi tantangan sama. Bapak Mama, kita mau bertanya dulu, yang hidup tahun 70-an kira-kira berapa orang? 60-an ada kok? Ada kok? 70-an? Sana ada? Tahun 80-an? Tahun 90-an? Coba kamu membayangkan, karena beta hidup di tahun 80-an. Mari kita mengajak kamu membayangkan hidup di tahun 80-an, 90-an. Kira-kira kalau pagi hari kita bangun, apa yang kita dengar waktu tahun itu? Yang hidup tahun 2000-an jangan pikir-pikir. Memang tanya yang orang tua itu. Kira-kira pagi-pagi hari kita dengar apa? Waktu sama. Ya, belum berkicau. Apalagi pagi di sana 2000-an ini kita cuma sejaga belum berkicau kalau kita di kampung sini. Radio. Kenapa dengan radio? Karena itu satu-satunya informasi. Betul Ustaz? Dan orang yang punya radio itu sesuatu sekali. Kita juga ingat kalau Bebek Kakak punya radio kecil, dan itu nanti baterainya disambung dengan bambu, bukan baterainya, sambung bambu. Kemudian kalau susun itu baterai ABC dong di situ. Nah, pakai itu untuk dengar. Mengapa kenapa? Karena pada tahun itu kita mengalami satu krisis yang namanya krisis informasi, keterbatasan akses informasi. Itu sebabnya pada tahun itu radio itu berjaya. Tahu saya pikir dengan TV dulu. Apalagi orang yang punya TV.
Beta sama dengan kurus ini, tapi beta punya pengalaman. Beta jadi maloi dari dinding begini, yang orang punya TV. Itu bukan dinding. Aku leher sampai patah apa yang maloi itu gambar. Jangan yang sampai enak kok. Bahkan pernah beta cerita anak-anak begini, mama satu kali nonton TV, kami nonton di orang Cina dulu. Ini orang Cina ini dia sudah larang siapa pun masuk. Tapi kalau masuk dia tanya satu-satu, siapa yang mandi? Kalau sudah ada yang mandi, datang nonton pulang harus mandi. Mandi bersih-bersih. Yang kedua, boleh nonton di sini tapi dilarang gitu. Karena kita ada di pulang di sini. Dilarang gitu. Dan satu kebanggaan tersendiri kalau kami bisa itu menonton bersama-sama. Nah, pada zaman itu. Tapi ngomong-ngomong pada zaman Timotius, zaman itu bisa boleh kita katakan bahwa pada zaman Timotius melayani, setiap hari yang dia dengar itu adalah penderitaan anak-anak Tuhan, penderitaan orang Kristen. Timotius harus berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang sementara menyebar luas pada zaman itu. Satu ajaran sesat namanya ajaran gnostik. Ajaran gnostik ini Bapak Mama mengajarkan bahwa manusia, jiwa manusia ini itu tidak hanya berurusan sama Tuhan, tapi jiwa manusia ini dia terperangkap dalam alam semesta dan dia harus berurusan dengan Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan yang tidak sempurna maksudnya kekuatan alam semesta ini. Jadi manusia itu tidak punya urusan langsung dengan jiwa manusia itu tidak punya urusan dengan Tuhan, tapi Tuhan yang lain juga dalam dunia ini. Nah, Bapak saudara-saudara, itu sebabnya dia mengalami secara manusia, apalagi Timotius itu dia orang muda, dia mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Dia pimpin jemaat di Efesus yang notabene juga jemaat Efesus itu banyak orang tua-tua yang punya pengalaman di dalam pelayanan. Sebabnya Paulus bilang jangan takut karena kamu anak muda. Kamu menyampaikan yang benar. Dan yang paling terpenting pada zaman itu adalah resiko penganiayaan bagi setiap orang Kristen yang mengabarkan Injil pada saat itu. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita mau membandingkan dengan zaman kita yang sekarang ini, tiap hari juga kita dengar hal yang ribut, hal yang berisik. Kira-kira menurut Bapak-Bapak apa yang berisik tiap hari? Apa yang berisik tiap hari? Notifikasi. Bolong banget tidur saya seberapa puluh notifikasi yang masuk ke handphone kita. Bunyi terus. Ya. Entah itu notifikasi apa. Tagihan kok. Notifikasi perusahaan loh. Notifikasi berita-berita benar, notifikasi berita-berita hoax. Tapi hampir setiap hari itu terjadi. Dan boleh kita katakan bahwa zaman Timotius, zaman 80-an, 90-an, dan zaman sekarang setiap hari ada yang berisik. Berisiknya beda, tapi efeknya sama, yaitu bikin kita lupa dengan Tuhan. Bapak-bapak, kepada Timotius, Paulus katakan kepadanya supaya kuatkan diri. Kuatkan diri dengan apa? Kuatkan diri dengan kasih karunia Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua bacaan kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa begitu? Paulus tahu bahwa Timotius sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Paulus mengingatkan Timotius supaya jangan lari
dia tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya sebagai pemberita Injil. Ada kesulitan, ada tantangan, ada yang menghambat pelayanannya, tetapi Paulus menolong dia untuk tetap ada dalam panggilannya. 3 sikap Paulus gambarkan kepada Timotius untuk menghadapi tantangan itu, dan 3 sikap itulah yang menguatkan Timotius, bahkan juga menguatkan kita. 3 sikap itu dibungkus dengan satu kekuatan untuk dapat menghadapi tantangan sama pada waktu itu. 3 sikap ini kita akan belajar. Yang pertama, sikap seorang prajurit. Kita melihat ayat yang 3 dan ayat yang 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komentarnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, tugas seorang prajurit itu berperang melawan musuh. Karena itu, seorang prajurit adalah seorang yang berani. Seorang prajurit adalah seorang yang bermental baja dan bukan penakut. Orang yang mau jadi tentara, dia tidak takut untuk perang. Orang yang mau jadi tentara, dia bukan orang yang takut setan. Takut setan di pohon besar, takut setan di pohon beringin, di batu, di gunung sonde. Karena dia berhadapan dengan musuh, hidup di hutan, terluntang lantak, dia bisa lapar dan lain sebagainya. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa sebagai prajurit Kristus, musuh utama kita adalah iblis. Sebagai anak Tuhan, musuh utama kita adalah iblis. Satu kekuatan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kekuatan iblis sungguh tidak bisa diremehkan. Dan kita sebagai prajurit Kristus setiap hari kita ada di medan perang. Bapak-bapak, kita melihat seorang prajurit sebelum dia terjun di medan perang, itu dia dididik, dilatih, dia diajar untuk memiliki ketaatan penuh kepada sang komandan. Dan yang terlebih penting adalah waktu dia di medan perang, itu dia harus tetap fokus. Karena di medan perang ada banyak hal yang membuat dia untuk mengalihkan perhatian. Maka untuk seorang tentara harus satu ajaran, yaitu ajaran supaya tetap fokus. Karena peralihan perhatian di tengah-tengah pertempuran itu sangat banyak. Bagaimana saudara-saudara, bukankah kita juga seperti itu? Kita harus tahu satu hal, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah perang. Tadi saya katakan bahwa kita menghadapi musuh, yaitu musuh kita itu adalah iblis. Dan iblis itu tidak ada pakai cara untuk perang. Dia tidak ada jadwal untuk perang. Oh, 3 minggu sekali dia tak serang Bapak Ji. 1 minggu sekali dia tak serang Ibu Foni. Bukan. Setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan menyuruh kita untuk mempersiapkan diri kita. Rohani kita perlu disiapkan, karena setiap hari kita
Kita mengalami pengalihan perhatian sehingga kita tidak menyadari bahwa setiap hari kita sedang berperang dengan iblis. Kita disibukkan dengan hal-hal lain. Kita hanya fokus pada hal-hal duniawi ini, tapi kita lupa bahwa kita sedang berperang. Kita ada di medan peperangan melawan iblis. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini banyak pengalihan perhatian terjadi dalam hidup kita sehingga kita hilang fokus kepada Tuhan. Bahkan waktu kita kebaktian begini juga, setan serang kita dengan mengalihkan perhatian kita. Kalau boleh dikatakan bahwa hari-hari ini apa yang menjadi pengalihan perhatian kita? Kita hilang fokus waktu beribadah. Kita boleh rujuk bahwa salah satunya adalah handphone. Saya mau angkat ini bahwa hari-hari ini HP menjadi medan berbahaya bagi setiap kita. Karena setiap hari saya katakan bahwa ribuan notifikasi masuk, ribuan informasi, gosip, promo, perbandingan hidup, dan hasilnya membuat iman kita mati. Kita tidak